Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit menekankan, dan ini adalah jawaban dari banyak pertanyaan yang datang ke Japri saya, ya. Pertanyaannya sederhana, Pak Nas, saya kok sudah mengikuti channel Telegram tapi belum dapat keajaiban, begitu ya. Jadi ini pertanyaan klasik Bapak Ibu, dan sebenarnya saya sudah menjawab beberapa kali dalam format tulisan, tapi rasanya perlu saya tegaskan dalam format audio, ya. Bapak Ibu, keajaiban terjadi manakala kita memikirkan orang lain. Itu. Jadi ketika kita memikirkan diri sendiri, nggak akan terjadi keajaiban. Yang kita pikirkan hanya diri sendiri, bagaimana supaya saya ini selesai masalah saya, bagaimana supaya saya bisa selesai amanah-amanah, begitu ya, piutang bisa datang dan seterusnya, ya. Salah satu perisai terbesar manusia adalah dalam bahasa Arabnya ini ananiyah atau egoisme, yang difikirkan dirinya sendiri, yang difikirkan bahwa saya harus bahagia, saya harus mulia, saya harus mendapatkan kebahagiaan, orang lain terserah deh, yang penting saya. Bapak Ibu, pola pemikiran seperti ini yang perlahan-lahan kita akan ganti di channel Magnet Rezeki ini, ya. Bahwa kehidupan kita ada kemuliaan dan kebahagiaan kita pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Sebenarnya ini adalah materi yang kita ulang-ulang di kickback, kemudian terumbu karang, ya, dan rahasia keajaiban. Jadi kalau seandainya memang keajaiban belum menghampiri kita, jawabannya sederhana. Karena kitanya yang mau ajaib terlebih dahulu, dan kita nggak berharap orang lain yang dapat keajaiban. Coba sekarang dibalik. Terserah deh Allah mau berikan apa buat saya. Yang penting orang lain mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan. Terserah deh Allah mau berikan apa kepada saya. Yang penting orang lain senang dan bahagia karena saya. Terserah deh Allah Subhanahu wa taala akan berikan apapun untuk saya. Yang penting orang lain bisa mulia di hadapan saya. Nah, insya Allah tiba-tiba Allah akan buka sesuatu untuk Anda. Demikian Bapak Ibu, ini materinya singkat saja agar fokus. Kenapa belum terjadi keajaiban? Karena kita memikirkan keajaiban diri sendiri. Mulai dari sekarang kita ubah, bahwa kita ingin memikirkan keajaiban orang lain. Terima kasih, mudah-mudahan saya doakan betul-betul Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, agar hidup Anda benar-benar berlimpah ruah. Karena itu sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali pagi yang luar biasa ini bisa menyapa kembali sahabat YKRI dalam program Mengenal Lebih Dekat
Apa itu YKRI? Masya Allah. Yayasan Khairul Rozikin Indonesia, ya. Namanya aja Khairul Rozikin Indonesia. Semoga ya Allah menjadi sesuai namanya, ya. Sebe- Sebaik-baiknya Sebaik-baik pemberi pemberi rezeki. rezeki, ya gitu. Allah sang khairul razikin, ya gitu. Nah, baik sahabat semua, bahagia sekali pagi ini kita bisa sharing kembali, melanjutkan kajian kita, ya. Minggu lalu benar sekali kita udah bicara atau kita udah sharing tentang rezeki on time, ya. Teman-teman, ini sharing ya karena kita satu keluarga, maka dalam satu keluarga itu sangat baik kalau sering sharing, berbagi pengalaman dan juga berbagi kisah keajaiban, ya. Mudah-mudahan ini bisa juga manfaat buat semua sahabat YKRI, ya, dan akhirnya bisa ajaibnya on time semua, rezeki on time semua gitu, ya. Nah, banyak nih yang bertanya sesuai yang disampaikan Mas Khalid, ya. Aduh, banjir WA masuk, ya. Udah on time gimana? Kok nggak on time? Kok sampai sekarang nggak ajaib, ya? Akhirnya karena banyak kok nggak ajaib, akhirnya ya mendapatkan ide topik hari ini kok belum ajaib. Oke, baik ya. Yang open cam, wah udah kelihatan senyumnya Rkah, ya. Bahagia, ya betul Budi, ya. Mau nanya kok belum ajaib itu kan rasanya kok nggak pantas, ya. Kayak kurang bersyukur. Tapi di hati itu memang bicara begitu, dia kok belum ajaib, ya. Ya nggak apa-apa. Lebih baik jujur, ya. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan, ya. Pengakuan atau pengakuan, ya, betul, pengakuan atau keterbukaan, ya, kejujuran adalah awal dari keajaiban itu sendiri, ya, gitu. Mudah-mudahan yang jujur pagi ini bener-bener yang pengen tanya tapi nggak berani, kok belum ajaib. Mudah-mudahan pagi ini didengar oleh Allah, ya. Ya Allah, kok belum ajaib sih? Padahal udah rajin kajian, ya. Udah rajin ikut training, ikut camp, ya. Kemudian udah terumbu karangnya udah dirawat semua. Kayaknya saya ini udah ahli Budia dalam 10 jurus magnet rezeki. Udah saya ikuti semua, kok belum ajaib gitu, ya. Nah, teman-teman, sebenarnya, ya, kenapa belum ajaib? Kok belum ajaib? Itu sering banget, ya, atau biasa saya bahasnya di hari Jumat, ya. Pada saat kita berritual ngaji ngaduk, khususnya dalam komunitas wanita ajaib, ya. Ngaji ngaduk, ngatur jiwa, ngaku dosa gitu, ya. Ya, jiwa-jiwa itu diatur tuh supaya kok belum ajaib? Oh, ternyata ada itu gitu, ya. Itu. Nah, pada kesempatan hari ini, ya, saya mau sharing nih, ya, kepada semua sahabat YKRI. Kelamaan Budia nunggu Jumat. Oke deh, ya, Selasa ini. kita sharing gitu. Kok belum ajaib gitu kan? Nah, sahabat semua, yuk kita mulai mendudukkan setiap segala sesuatu atau persoalan itu pada tempatnya, ya gitu. Nah, pada saat kita udah belajar 10 jurus rahasia magnet rezeki, artinya sebenarnya kita itu sudah dapat tutorialnya. Ya gitu, sudah dapat tutorialnya, sudah dapat cara untuk menuju keajaiban itu. Ya gitu. Nah, dalam prakteknya seringkali masih terbawa budaya lama. Nah, ini saya sharing ya tentang budaya lama ini. Ya, semua ketik dong di chat. Ya, gitu. Ajaib harus dengan budaya baru gitu, ya. Yo, ajaib harus dengan budaya baru. Kenapa saya bilang budaya? Karena ini udah kayak jadi kebiasaan gitu, ya. Nah, budaya lama atau cara lama tidak mungkin membuat kita menjadi ajaib. Terbuktikan cara hidup kita yang lama kita nggak ajaib, betul nggak? Nah, cara hidup yang baru, gitu ya, budaya baru akan membawa kita pada keajaiban. Apa itu Budia nggak paham, gitu kan? Oke, jadi gini, ya, sebelum kenal magnet rezeki, gitu kan, kita kan nggak tahu tuh bahwa untuk menuju keajaiban itu ada caranya, ada jurus-jurusnya, ya gitu. Nah, sudah praktek kok tidak ajaib, berarti mungkin tersisip budaya lama. Contohnya apa nih Budia? Gini, kalau zaman dulu kita kena persoalan, ada musibah, atau kena tumbukan, ya ada ujian gitu kan. Mohon izin, kecenderungannya budaya lama nih, gitu. Ya, langsung cari Allah, atau langsung cari teman curhat. Hah?
Ayo, silakan. Semakin jujur, semakin ajaib. Kalau dulu cari Allah dulu atau cari teman curhat? Masya Allah ya gitu. Nah, malu Bu dia ngaku gitu kan, nggak apa-apa. Kalau saya dulu ya, hari ini kan saya porsinya sharing ya teman-teman gitu. Saya bukan ustazah soalnya ya, saya juga bukan guru pondok, bukan. Saya ini member Magnet Rezeki, saya ini pengamal ilmu magnet rezeki yang alhamdulillah setelah saya amalkan kok saya jadi ajaib kan gitu. Makanya hari ini saya sharing nih sama semua sahabat YKRI ya. Wah bener Bu Nova Mardiana, aduh makasih banget Bu Nova atas kejujurannya. Saya cari temen curhat Bu Dia gitu ya. Wah ini Bu Dwi Agriani mantap sekali, saya cari Allah, Masya Allah. Bu Luciana, dulu saya cari teman. Terus cari warung bakso sambil ngebakso sambil curhat ya. Baksonya habis dalam waktu 10 menit, curhatnya 3 jam ya, sampai yang punya warung, aduh ini makan satu mangkok nggak pulang-pulang. Aduh seru banget ya. Nah teman-teman, saya izin sharingnya gitu. Saya pun sama, dulu saya juga cari teman curhat. Dapat satu teman curhat yang satu, kita ceritakan semua. Misalnya itu persoalan suami, kita buka semua. Tapi jangan bilang-bilang ya kalau suamiku kayak gitu. Aduh suamiku itu ya, aduh suaminya diceritain ya gitu. Nah, kalau yang dapat ujiannya anak, aduh anaknya diceritain. Anakku ini memang aduh pokoknya kurang apa lagi saya ini. Anaknya diomongin ya. Yang persoalan orang tuanya, Masya Allah, kayak pokoknya nggak bagus semua akhirnya. Ya, nggak puas di satu tempat ini sambil ngebakso, sambil curhat ke satu orang, dan bilang siapa-siapa ya, pulang masih nggak puas. Lalu cari teman satu lagi, ya, cari teman di tempat pengajian yang lain. Atau teman yang lain, yuk aku gabut nih, aku galau banget, aku mau curhat nih, ya udah deh ke rumah gitu ya, ke rumah temannya ya, dibikinkan asinan misalnya. Makan mulut sih. Udah gitu sambil makan curhat lagi, diomongkan lagi itu semua yang udah di warung bakso tadi, karena nggak puas hatinya, merasa belum dapat ketenangan hati, cari teman lagi, diomong lagi tuh sama si apa tadi sama si A, sekarang sama Bibe. Ya Allah gitu ya. Ini apa namanya, tapi jangan bilang-bilang ya aku cuma cerita sama kamu, ini soalnya persoalan suamiku, anakku, orang tuaku gitu. Oh iya aku nggak bilang-bilang gitu ya. Masih nggak puas. Hari selanjutnya kakaknya ditelepon, cerita keluarganya itu tadi gitu ya, si C ditelepon. Nah Bapak Ibu semua, itu terjadi ya gitu, itu terjadi di masa lalu kita dengan budaya lama, pantas saja kita nggak ajaib, betul ya gitu. Nah jadi teman-teman, apa yang ingin saya sharing, jadi gini, kok pantesan ya cara lama kita, kebiasaan lama kita atau budaya lama kita curhat itu membuat kita semakin tidak ajaib. Kenapa? Karena kalau apa itu namanya kita tinjau dari ilmu spiritual meter, berarti itu -3 ya gitu. Nggak nyamannya kita, sakit hatinya kita, kecewa kita membuat kita curhat terus. Lalu itu minus, kondisi minus, menceritakan kejelekan orang lain, even itu keluarga sendiri ya, nggak boleh ya. Nah ini tuh udah -3 ya gitu, -4, ketakutan akhirnya cerita-cerita kemana-mana ya gitu. Nah pada saat kita minus, itu rezeki tidak ada sama sekali. Budia saya sudah sedekah, ya sudah Jumat berkah, sudah nyiapin nasi box segala macam, kok nggak ajaib? Ini kesisip cara baru tadi. Masih seneng hobi curhat nggak? Gitu. Ya kalau masih hobinya curhat, 10 jurus magnet rezeki ini nggak ajaib karena Anda tombol -3, -4. Kenapa kok sampai cerita-cerita? Karena takut gitu. Coba ya, resah, gelisah, gundah gulana -6 itu malah. Ya, nah makanya kok udah rilis, kayaknya sih udah tak lepaskan semua gitu ya, habis curhat ngata-ngatain dan sebagainya ya, habis curhat lalu kita ngomong gini, tapi aku berusaha memaafkan, ya udah deh tak lupakan, besoknya cerita lagi sama orang lain, katanya dilupakan.
gitu. Udah gitu setahun kemudian ketemu temannya lagi, ya temannya yang diajak curhat dulu, ketemu langsung bahasannya tuh langsung auto kembali ke 1 tahun yang lalu. Dulu kan aku pernah ceritakan bahwa suamiku begini, ya Allah sampai sekarang tuh belum selesai, ya Allah sampai sekarang tuh ini kan udah setahun yang lalu ya, gitu. Ketemu temen curhat, kembali ke masa lalu, ke budaya lama. Kayaknya ini deh yang membuat kita nggak ajaib, ya gitu. Kok nggak ajaib? Mungkin kesisip nih budaya lama ini nggak beres-beres. Ya pada saat kita menceritakan yang tidak bagus, ya sebagai ujian kita cerita-ceritain karena kita nggak kuat nahan sendiri gitu ya. Kita ceritain kepada orang yang tidak tepat misalnya contoh gitu ya, atau ke siapapun ya. Ini maka kita minus menjadi pribadi minus kalau di spiritual meter. -1 aja nggak ada keajaiban, apalagi -6. Resah, galau, butuh curhat nih. Aduh, langsung keajaibannya nggak ada. Ya gitu. Walaupun kita udah banyak sedekah, walaupun kita udah banyak ibadah, walaupun kita udah wow keren, nggak mudah ya, penuh. Ya nggak bisa ajaib karena spiritual meter kita di minus. Ya, sampai di sini. Nah, kalau semua pribadi minus ini, mulai -1, 2, 3, 4, 5, sampai 8, itu perisai baru. Tujuannya kita mau ajaib buka perisai, tapi nambah perisai baru. Sampai sini bisa dipahamin ya, gitu. Maka, sejak saat itu sahabat semua, saya mulai mengerem, ya, rem, gitu kan. Saya mulai rem. Tiap kali saya mau curhat, ya, misalnya contoh, Mas Khalid tahu nggak, apa Bu dia? Nggak jadi deh. Nggak jadi deh gitu, Malah penasaran ya. iya takut minus ya gitu. Apa Bu dia, nggak apa-apa cerita aja, wow keren ya. Langsung tuh biasanya apa saya harus kerjain, kerjaan apa lagi yang belum saya selesaikan. Nah langsung tuh nafsu curhatnya langsung dikendalikan, dikerangkeng, nafsu kerja kerasnya ditinggikan. Ya, kegiatan apa lagi, sosial kemana lagi ya, supaya kondisi mengeluh, kondisi kepengen meratapi nasib ya -4, -3 ini atau -6 bahkan resah gelisah gundah gulana ya, ini langsung di-switch menjadi +5 aktif produktif. Woi, +5 tuh aktif produktif ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua, kayaknya ini deh akarnya ya gitu. Nah, lalu selanjutnya yang tadi kan terkait dengan pada saat kita curhat, sebenarnya kita langsung spiritualnya minus, ya gitu. Apalagi curhatnya itu kita belum sadar bahwa ada peran dosa kita di situ. Curhatnya masih nyalain orang lain ya. Apalagi sampai gini, Mas Khalid ya, kan harusnya begini ya. Kan kalau saya sama Mas Khalid kan sama nih ya, gitu. Kita kan samaan sehati. Jadi pasti kita kan begini ya aturannya ya. Kok dia begitu? Nah, ini malah kuadrat. Tidak sadar kuadrat ini ya. Gitu ya. Jadi sahabat semua, itu udah jadi minus ya, yang pasti udah nggak dapat keajaiban. Terus yang kedua, nah itu berarti di dalam ilmu perisai rezeki nambah perisai baru. Ya, kita itu tahu baholiknya kenceng, nambah perisai barunya juga kenceng. Aduh, kapan beresnya? Ya gitu. Ya, berhati-hati dari dosa sejak saat ini dan ke depan, dan bereskan dosa masa lalu. Jangan hari ini nambah dosa masa depan, jangan ya gitu. Nah, jadi sahabat semua itu. Lalu kita kena lagi nih, ya kena lagi pasal kedua, jurus kedua yaitu LOP. Pada saat kita cerita yang tidak bagus tentang orang lain yang dipakai Allah sebagai soal ujian bagi kita, ya kita ceritakan orang itu loh, masya Allah kan gini, saya tuh udah nahan Budia, saya tuh pengennya nggak cerita, udah nggak tahan saya menahan, akhirnya saya cerita ke Budia, sami saja, sami mawon, sama saja. Artinya kita kan lagi nuding nih, Mas Khalid itu kayak gini. Satu jari ini nunjuk Mas Khalid nih, 4 jari lain nunjuk diri sendiri. Nih 4 jari lain nunjuk diri sendiri, ya gitu. Makanya akhirnya kena perisai gitu. Nah dalam ilmu LOP akhirnya kan pikiran kita semua nggak bagus. Oke, akhirnya semua pikiran kita nggak bagus, dan akhirnya semua yang tidak bagus itu datang dalam hidup kita. Gitu. Makanya sahabat semua kalau punya persoalan jangan fokus pada persoalannya. Gimana ya, kok suamiku gini, gimana ya, kok bosku begini, gimana ya Mas Khalid itu, apa nggak bisa gemuk ini Mas Khalid ini.
Jangan fokus pada persoalannya. Gitu. Kenapa? Karena akan mengundang banyak persoalan baru datang dalam hidup kita. Gitu. Nah, persoalan itu gimana responnya supaya jadi ajaib? Persoalan itu adalah ujian dari Allah. Ya gitu. Baik berupa bungkus permen, detok rezeki, ya, kemudian apa itu namanya tumbukan untuk ngetes kesabaran kita, ya. Ini itu nggak perlu direnungkan, gitu. Tapi hanya perlu disyukuri. Ya Allah, terima kasih, gitu. Tumbukan ini membuatku menyadari ada dosaku yang belum tak taubatkan, kan gitu ya. Lalu fokusnya apa? Bekerja keras, beraktivitas, ya. Tutup dengan semua hal-hal baik, banyak berbuat kebaikan, untuk menutup atau untuk mengganti hal-hal tidak bagus di masa lalu kita menjadi hal-hal baik, ya. Jadi ya Allah, persoalan ini saya serahkan kepadamu, saya ngaku dosa ya Allah, pasti ada dosa, gitu kan. Nah, jadi nggak perlu yang Budia, perisa saya mungkin tebal sekali ya, nggak habis-habis, makanya saya nggak ajaib-ajaib. Nggak begitu juga, itu namanya meratapi nasib, ya gitu. Karena belum ada ya konfirmasi orang yang perisainya habis, nggak ada. Sampai kiamat nanti mungkin dosa kita itu, aduh, baru sebagian yang bisa kita tobatkan. Itu pun sehari sampai berpuluh-puluh kali sholat tobat, ya. Banyak banget, ya, nggak terhitung gitu. Tapi paling tidak, ya, kita punya sebuah keyakinan Allah tuh maha pengampun, ya gitu. Allah tuh maha pengampun, Allah tuh maha rahman dan maha rohim, ya. Satu, dosa kita yang kita tobatkan, jika Allah ridho dan berkenan, itu bisa mendatangkan rezeki yang tidak bisa habis umur hidup kita. Bisa, ya gitu. Nah, jadi sahabat semua, jangan putus asa dari rahmat Allah, ya gitu. Nah, ini tuh topik yang sangat keren, ya. Kok belum ajaib gitu? Nah, saya tidak perlu mempanjang kali lebar, cukup di situ tadi aja dulu, budaya curhat itu melanggar banyak pasal dan jurus ini. Curhat itu otomatis menambah perisai baru. Kemudian yang kedua, LOP berarti ucapan ini kan doa, ya gitu. Jadi pantesan 10 tahun suaminya nggak berubah karena diomongin terus yang nggak bagusnya, maka 10 tahun suaminya nggak berubah, gitu kan. Bagaimana Bu supaya berubah? Ganti dong ucapan untuk suaminya, ya. Tiap hari, wah keren, Masya Allah, inilah pelindungku dari api neraka, makasih ayah. Cie. Bu dia gregetin sebenarnya, Bu dia. Ya, jadi teman-teman diubah, ya, diubah. Kita itu satu sama terhubung, ya gitu, ya, satu sama terhubung. Ubah semua curhatan kita menjadi pujian dan doa. Makanya ubah komen menjadi doa. Ya, ketik. Kalau mau ajaib, ya, kok belum ajaib, ubah curhat menjadi pujian. Iya. Ubah komen menjadi doa. Masya Allah. Saya lihat dulu deh wajah-wajah yang bakal kebanjiran rezeki ini. Waduh, bahagianya Bu Nova. Waduh, ada Bu Iva di Cimahi. Cie. Bahagia nih. Janji ya teman-teman, ya. Ubah komen, ubah nyinyir, ya, baper, gibah dan sebagainya. Ubah julid, juniper menjadi pujian, ya, pujian. Masya Allah, kok kerudungnya menceng semua misalnya nih, ya, biasa komen, kok kerudungnya gitu, penceng, nggak cocok, gini-gini, ya. Langsung, Masya Allah, ya, harusnya ngatain kerudungnya jadi muliakan dia, bahagiakan dia ya Allah, cantikkan dia ya Allah, apa, damaikan, sejahterakan dia, kasih uang yang banyak ya Allah, supaya hidupnya barokah, sejahtera, gitu kalau doain orang, ya, gitu. Di jalan kita diserempet sama orang, gitu kan, itu, wow, keren, habis mau keren di hati kan, lihat apa, gitu, nggak tahu aturan, gitu ya. Jangan ubah komen, ya, juniper, julid, nyinyir, baper menjadi pujian atau doa, ya gitu. Ya Allah, diserempet orang, Masya Allah, wow, keren, gitu kan. Muliakan dia ya Allah, bahagiakan dia ya Allah, lancarkan urusannya ya Allah, sejahterakan keluarganya ya Allah, kasih uang yang banyak ya Allah. Yang keras itu, kasih uang yang banyak. Karena doa akan kembali kepada yang mendoakan.
Ya gitu. Lalu malaikat yang doain kita. Wah iya Ki, ya Allah, wah iya Ki. Dan juga bagimu. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi ya, kok belum ajaib? Yuk ya, dicek. Konten curhat itu pasti banyak positif atau banyak nggak positifnya? Hah? Banyak nggak positifnya? Ya, ucapan adalah doa, pikiran adalah doa. Ini udah kena pasal perisai rezeki. Udah kena jurus yang kedua, LOP, ya. Apa yang ada di pikiran kita pasti terjadi, ya. Ut'uni astajib lakum, gitu. Jadi jangan curhat, ya. Ubah curhat menjadi doa. Daripada curhat, ya udah langsung deh garpu tala. Ya Allah, kok terjadi nggak nyaman begini? Ya Allah, titipkan satu ayatmu yang bisa kuzikirkan untuk memperbaiki semua keadaan. Ya Allah, Engkau yang maha sanggup. Langsung buka ayat berapa, surat berapa, zikirkan saja. Gitu, Allah maha sanggup. Kalau kita manusia nggak akan sanggup. Ya, kita itu hamba. Pikiran dipakai mikirin persoalan, belum detik nggak karuan. Kalau langsung -6, ya. Serahkan kepada yang sanggup, yang maha sanggup, yaitu Allah. Lalu bagaimana hidup kita? Bersenang-senang lagi, muliakan, bahagiakan orang lain, ya. Masakannya tambah dienakin, ya. Yang biasanya bikin kaldu bawang putih, ya biasanya cepet-cepetan jadi nggak sedep, ya. Hari ini masaknya dilamain supaya suaminya tambah senang nikmat makan di rumah, gitu. Emang Bu Dia bisa masak? Lagi belajar. Lagi belajar bikin kaldu, ya gitu. Nah, jadi harus api kecil dan agak lama tuh. Nanti gurunya ya Bu Iva, Bu Luciana, guru masaknya. Nah, jadi teman-teman ya, jadi seperti itu ya. Pantesan kok kita galau terus, kita mikirin persoalan, karena persoalan itu bukan kapasitasnya manusia. Persoalan itu kapasitasnya Gusti Allah. Ya gitu. Makanya serahkan semua kepada Allah. Gitu. Ya gitu. Jadi ke Allah gimana? Ngaku aja. Ya Allah, saya tak berdaya. Detik ini kau cabut nyawa, apalah artinya diriku ya Allah. Persoalanku sedemikian besarnya. Yang pertama ngaku karena memang dosa-dosaku yang tidak disiplin, tidak tertib, tidak rajin. Ini persoalan-persoalan ini. Gitu, tidak disiplin, tidak tertib, tidak rajin. Ya, gitu. Kemudian tidak bersyukur. Wah, ini akar dari semua persoalan hidup. Ya, tidak disiplin dengan uang, akhirnya banyak amanah. Pada saat banyak amanah, ya nyala-nyalain orang, gedor pintu langit. Gedor pintu langit jangan kalau lagi ditagih utang ya. Jangan ditagih amanah ya. Gedor pintu langit itu tiap hari ya, supaya penjaga langit itu hafal ya. Sholat on time ya, rezeki on time itu kemarin ya. Gitu, penjaga langit itu hafal gitu kan. Kalau hafal, oh ya silakan, kayak satpam di perumahan gitu ya. Kalau kita sering masuk perumahan itu, siap silakan. Kalau jarang masuk, jarang berkunjung ke perumahan itu, mau cari siapa Pak? KTP-nya mana? Urusannya apa? Aduh, kagak bisa masuk kalau di perumahan saya. Langsung telepon Budi, yang kamu nggak pernah datang sih, gitu. Kalau yang sering datang langsung siap. Gitu ya. Nah, so teman-teman semua ini sharing ya. Mudah-mudahan sharing ini bisa diamalkan ya, bisa diikuti. Dia kalau udah nggak tahan banget pengen curhat gimana? Buka garpu tala ya. Berlindung kepada Allah. Ya Allah, gitu, saya berlindung kepadamu dari setiap persoalan yang kuhadapi. Gitu kan. Tuntun saya ya Allah, semoga pikiranku ini hanya +5, aktif dan produktif. Ya, terus pencet +6, merawat terumbu karang tulus tanpa pamrih demi Engkau ya Allah, gitu ya. Setiap persoalanku, setiap bisikan-bisikan yang tidak bagus ya, godaan-godaan yang datang, saya berlindung kepadamu ya Allah, supaya saya nggak tambah perisai baru, nggak tambah dosa baru, ya gitu. Nah, jadi kesimpulannya, yuk silakan diketik-ketik-ketik. Kok belum ajaib? Tanda tanya. Coba diketik, jawab jujur sesuai dengan hatinya masing-masing. Kenapa sih kok belum ajaib? Sudah terjawab ya? Gitu, jawaban setiap jamaah pasti berbeda karena sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Oh iya Bu Dia, soalnya saya itu ya masih sering ngatain suami. Ya itu kok belum ajaib ya gitu. Iya Bu Dia, soalnya saya masih begini. Ya, silahkan ya. Dan yuk kita ubah budaya baru kita.
Nah, budaya baru kita supaya bisa jadi ajaib, ya materi minggu lalu rezeki on time, ya gitu. On time kan Allah, ya gitu. Terus selesaikan persoalan kita. Memang ilmu menarik rezeki itu adalah cara ajaib atau menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tetapi bukan tidak menyelesaikan persoalan kita loh. Ya, jangan salah pengertian. Misalnya contoh amanahnya banyak. Tidak berikhtiar untuk menyelesaikan. Hanya melakukan 10 jurus makna rezeki, lalu kepengennya tiba-tiba uang 1 miliar datang dari langit ya, dibawa oleh disangkutkan di atas awan gitu, lalu awannya mendarat di depan rumah Anda. Ya ketahuan kamu gitu ya. Gitu. Nah, harapannya begitu, enggak begitu. Ya, gitu. Jadi kita contoh amanahnya banyak. Cari ayat garpu talaknya, ya. Minta pertolongan sama Allah, gitu kan. Lalu apalagi 10 jurus makna rezeki dilakukan semua, buka perisai dengan taubaholik. LOP, pancarkan ya Allah kebaikan-kebaikan untuk mendatangkan rezekinya, bisa melunasi amanah. Salah satunya lancarkan bisnisku, lancarkan pekerjaanku ya Allah. Ini satu-satunya alat yang bisa aku pakai untuk mendatangkan uang yang banyak darimu supaya bisa melunasi amanah, kan gitu. Lalu perkatakan disiplin kata yang baik-baik, ya gitu. Kemudian garis kebenaran, nggak boleh benar sama sekali. Ya, kalau sampai benar berarti ada yang nggak beres di hati kita. Karena kita ini lautan dosa, ya, hamparan dosa. Kok pakai ngaku bener, nggak pantas amat ya. Kemudian ya, Quranic vibration, gunakan garpu talak tadi, terumbu karang, release, forget, forgive. Ya, kemudian apalagi spiritual matter, paradox of candy, dipakai semua sampai jurus terakhir bahagia tanpa syarat. Ini kalau diterapkan, kalau diamalkan, ya teman-teman semua, tetap tanggung jawab kita harus diselesaikan. Ya, dengan cara mengamalkan ilmu itu, bukan dengan cara -3. Ini yang menjadi persoalan juga. Jangan sampai kita berritual 10 jurus makna rezeki dalam kondisi hati -3. Tunggu Allah aja deh, aku kan nggak bisa kerja gitu kan, aku kan nggak bisa berikhtiar, hanya di rumah, amanahku banyak, nunggu Allah aja deh, katanya bisa pakai ilmu mandor rezeki, bisa ujuk-ujuk uangnya datang, ya udah deh aku di rumah aja. Ini namanya mengamalkan jurus makna rezeki, hatinya -3, berharap pamrih kepada Allah gitu ya, nggak bisa, nggak akan ajaib ya gitu. 10 jurus makna rezeki harus dilakukan dengan hati +5 ya gitu, +5 ya. +1 tuh belajar kayak gini, membuka diri. Saya doain banget yang belajar kajian pagi ini ya, ini zona keajaiban, sambil dengerin saya sambil doa, ya Allah 1 juta hari ini ya Allah, 10 juta hari ini ya Allah, sambil gitu, karena Anda sudah di zona keajaiban. Ini +1 ya. +2 bekerja sama, membuka diri, saling silaturahim. +3 menahan amarah ya. Sudahlah ngikut kajian sambil menahan amarah, gregeten sama tetangga ya gitu misalnya, nahan amarah ya. Kata Budia, wow keren, nggak boleh komplain ke tetangga ya gitu. Walaupun mobilnya mungkin udah 4 hari nongkrong depan rumah nggak dipindahin, kata Budia nggak boleh negur, nggak boleh komplain, nahan amarah. Wah, tambah besar lagi tuh rezekinya ya gitu. Nah, soalnya mungkin dulunya saya sering saya sering tidak baik seperti itu ya gitu. Hari ini cermin ajaib gitu. Kemudian +4 keridoan atas segala sesuatu. Saya ridho ya Allah tetangga saya seperti itu, karena dulu pasti saya juga melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan bagi orang lain seperti itu. Itu keridoan atas semua kondisi. +5 aktif produktif. Amanahku banyak. Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku ikhtiarkan? Sambil tetap melakukan 10 jurus makna rezeki, harus ada alat ikhtiarnya. Ya, itu yang dicontohkan oleh Ibunda Siti Hajar, Sofa Marwan. Ya, butuh air untuk minumnya Nabi Ismail, bayi yang sedang kehausan di padang pasir, ditinggal ayahnya Nabi Allah Ibrahim. Ya, kemudian Ibunda Siti Hajar bukan komplain, bukan menunggu, bukan mengandalkan bukan -3, berharap-harap diem aja deh. Kan Allah Maha tahu. Harusnya kan Allah tahu aku ditinggal Ibrahim. Harusnya kan Allah langsung turunkan air dari langit ya gitu, atau tumbuhkan semua. Kan Allah ajaib. Nggak begitu dalam bertauhid kepada Allah. Ya gitu. Ya, percaya Allah Maha ajaib itu tauhid kita kepada Allah.
gitu. Tetapi ada caranya. Caranya ikuti keteladanan-keteladanan dari Rasulullah, dari semua para rasul ya yang dititip Allah sebagai bahan kita belajar dan kita teladani kisah-kisah itu ya. Ibunda Siti Hajar lari, apa yang bisa aku lakukan? Lari dari Safa Marwah ya. Anda sekarang apa persoalannya? Mau lunas amanah, lari Safa Marwah. Apa Bu Dia? Terserah, yang penting menghasilkan uang tiap hari. Iya dong, yang bisa Anda lakukan gitu kan. Nah, paling sebentar doang kalau tulus mah. Gitu, sebentar doang maksudnya seperti Ibunda Siti Hajar, Safa Marwah nggak pakai komplain. Kayaknya nggak mungkin kan, karena nggak ada air sama sekali, gurun pasir gitu kan. Tapi Allah menyaksikan ikhtiar kita mau melunasi amanah itu. Allah menyaksikan ikhtiarnya Ibunda Siti Hajar mau mencari air buat anaknya. Maka hatinya Allah ternyuh. Ya, ikhtiarnya kayaknya cuma jualan pisang goreng. Ikhtiarnya kayaknya itu, tapi sungguh-sungguh ini yang paling bisa kulakukan ya Allah. Saksikan aku ya Allah. Ya, taubaholiknya kenceng. Ibadahnya untuk mendekat kepada Allah kenceng. Sholatnya ditambahi semua. Puasanya dikencengin ya teman-teman semua. Qurannya juga bacanya tuh ya paling nggak minimal 1 juz dah ya gitu. Duhanya 12, pokoknya ritualnya itu dikencengin, itu upaya mendekat kepada Allah ya gitu. Nah kemudian 10 jurus makna rezekinya itu dikuatkan, taubaholiknya dikuatkan, disiplin katanya ya. Kalau kita udah disiplin kata, kita nggak punya kesempatan untuk curhat teman-teman ya. Kita nggak punya pilihan curhat. Pilihannya berkata baik saja atau tidak sama sekali. Ya gitu. Nah, jadi setelah itu ya, ikhtiar kita akan disaksikan Allah. Yang paling tahu ketulusan kita dalam berikhtiar hanya Allah. Ya, makanya nggak usah show off. Mas Khalid saksikan. Aku kerja keras kan? Mas Khalid kan saksinya. Sebenarnya begitu. Bu Dia, saya udah bangun jam 3 pagi. Bu Dia supaya tahu, menyaksikan saya. Kagak perlu. Bu Dia bukan pemberi keajaiban. Ustadz Nasrullah bukan pemberi keajaiban. Allah pemberi keajaiban. Saya, Ustadz Nasrullah, Ustadz Ali, dan semua CTMR, ya, ini sharing keajaiban. Kami mengalami itu, keajaibannya dikasih Allah. Nah, apalagi Ustadz Nasrullah. Beliau manusia mulia yang dititipi Allah ilmu keajaiban ini. Nah, kan gitu. Ya. Jadi sahabat semua sampai di sini bisa diikuti ya. Mudah-mudahan apa yang saya sharing ini bisa menjadi wasilah buat semua sahabat hari ini mulai bijaksana. Ya, mulai bijaksana memilih mana yang mendatangkan keajaiban, mana yang tidak. Seandainya curhat itu bisa mendatangkan keajaiban yang luar biasa, saya akan jadi juara curhat, teman-teman. Nggak boleh yang lain. Pasti curhatnya lebih heboh saya. Tapi karena curhat tidak mendatangkan keajaiban, jangan dilakukannya, ya, gitu. Gitu. Karena yang kita curhatkan adalah ujiannya Allah. Mendingan langsung kepada Allah. Ya Allah, Allah yang menghendaki ujian ini. Nggak usah nanya juga, kenapa ujian ini ya Allah ditimpakan kepadaku? Nggak usah lebay juga, semau-maunya mah. Kalau penguji mau kasih soal ujian, masa iya mau ujian UMPTN masuk perguruan tinggi negeri, dikasih soal, langsung tim pengujinya dikomplain. Kenapa soal ini yang dikeluarkan tim penguji? Ya langsung Anda di check out, keluar loh kalau nggak siap ujian. Keluar dari ruangan. Ya mau-maunya Allah. Allah Maha tahu, dan Allah paling tahu ujian terbaik bagi kita. Ya gitu. Jadi bertanya kepada Allah juga harus bertauhid yang dengan takzim, ya. Percaya Allah yang Maha Kuasa, ya, memberikan ujian kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah Allah kasih ujian ini. Saya nggak mengerti ya Allah kenapa ujian ini, tetapi Allah mengerti, inilah yang terbaik untukku. Titipkan satu ayatmu ya Allah yang bisa aku zikirkan untuk mendatangkan persoalanmu dan mendatangkan hikmah dalam hidupku. Agar hatiku mengerti, oh pantesan Allah ngasih ujian ini tuh karena saya begini. Nah itu hikmah itu, enlightenment itu atau pencerahan itu datangnya dari Allah. Gitu ya.
Nggak perlu gini, Bu Dia. Ini maksudnya bagaimana, Bu Dia? Kan persoalan saya begini. Ya, kejadiannya begini, begini, begini. Ini kalau di sinetron kan 2 tahun nggak selesai, Bu Dia. Berapa episode? Ini 100 episode gitu. Coba menurut kacamata Bu Dia, ya. Kacamata saya nggak bisa. Coba menurut kacamata Bu Dia. Ini saya berarti mengalami apa? Nggak usah lebay juga. Ya gitu. Kita itu diampuni saja sudah bahagia, teman-teman. Ya, diampuni aja bahagia, bisa sharing seperti ini. Berarti Budio ini orang apa? Orang sufi. Iya benar, saya sufi, suka film. Dan saya ini sunyi, sunyi dan sufi. Apa itu sunyi? Suka nyanyi. Budio itu orang ini ya, nggak perlu. Saya bisa berbagi aja, saya udah bersyukur menjadi manfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah yang manfaat bagi orang lain. Gitu. Ya, kayaknya sakti, kagak juga. Ya gitu. Ya teman-teman semua, yang maha sakti itu Allah. Gitu. Makanya nggak usah yang lebay deh. Gitu. Saya mengamalkan ilmu mana rezeki. Saya benar-benar menjiwai ilmu ini dalam kehidupan saya. Sehingga semakin lama, alhamdulillah semakin ajaib. Dan hari ini saya diberi kesempatan Allah melalui YKRI ini sharing cara-cara yang saya lakukan. Mudah-mudahan cara-cara ini kalau Anda lakukan, ajaib kita jadi sama. Amin. Ya gitu ya, gitu. Jadi itu yang bisa saya sharing ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kita semakin erat silaturahimnya bersama YKRI. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.